Shalom saudara terkasih. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Selalu baru setiap pagi. Sungguh Dia Allah yang besar setianya bagi kita. Mari di dalam kesetiaan Allah kita datang menyembah Dia. Kita datang memuliakan dan mengagungkan Dia. Dan menikmati saat yang indah bersama dengan Dia. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari di dalam waktu-waktu ini kita rasakan sebuah hadiah yang indah dari Tuhan memberikan kita waktu untuk bersama dengan Dia. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Merasakan hadirat Tuhan yang begitu indah, merasakan begitu nyamannya bersama dengan Dia. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu
Bapa, kami rindu. Di dalam waktu ini kami benar-benar merasakan indahnya anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menikmati jam doa ini bersama dengan Tuhan. Menikmati pujian ini, bahkan firman-Mu menjadi kenikmatan di dalam waktu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita tidak terukur. Selayaknya kita setia kepada Dia. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, Sampai Putih Rambutku. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilan-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaan-Mu yang berkenan di hati-Mu. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Buatku kan mengerti arti panggilan-Mu, Tuhan, di
ajarku tetap setia sampai putih rambutku. Tetap setia dalam melayani. Itu adalah kerinduan hati Bapa kepada setiap anak-anaknya, saya dan saudara yang melayani Dia. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24, Rasul Paulus menuliskan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Asalkan aku dapat mencapai garis akhir." Saudara, Paulus di dalam melayani Kristus, dia mengalami banyak hal di dalam saat pelayanannya. Dia mengalami banyak tantangan. Paulus mengalami banyak penolakan. Paulus mengalami apa artinya didera. Paulus mengalami apa artinya disiksa karena pelayanan. Dan di dalam kisah perjalanan pelayanan Paulus, penjara sudah menjadi bagian pelayanannya. Meskipun pelayanan yang dia lakukan sangat berat, Paulus tetap mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekelilingnya. Meskipun pelayanan yang dia emban itu tidak mudah untuk dia lakukan, tetapi dia tetap mau melayani Tuhan sebagai saksi Kristus. Dalam menjalankan pelayanannya, tidak pernah didapati Paulus gentar, apalagi mundur dan meninggalkan pelayanan. Meskipun harus mempertaruhkan nyawanya, dia terus melakukan pelayanan itu. Yang terpenting bagi Paulus adalah bagaimana dia bisa mencapai garis akhir, sehingga tugas pelayanan yang dipercayakan Allah kepadanya dia selesaikan sampai kepada garis akhir. Saudara, untuk setia dalam sebuah pelayanan ada harga yang harus dibayar. Seorang yang mau menyelesaikan pelayanan, dia harus rela menghadapi apapun yang terjadi dalam menjalankan tugas pelayanan itu. Saudaraku, kiranya kesetiaan kita dalam melayani Tuhan bukan untuk membuat banyak orang tahu derita yang kita alami, tetapi kesetiaan kita melakukan pelayanan hanya semata-mata untuk membuat semakin banyak orang mengenal Kristus. Bertahanlah dalam sebuah pelayanan, betapapun sulitnya pelayanan itu. Demi kasih karunia Kristus dinyatakan lewat pelayanan kita. Saudara, saat ini ingatlah sejenak kepada salib Kristus. Kayu salib itu akan mengingatkan saya dan saudara kepada kesetiaan Yesus. Dia setia sampai mati untuk melaksanakan tugas Bapa menyelamatkan engkau dan saya. Hari ini
Kayu salib itu juga menyadarkan kita tentang kesetiaan kita melayani Yesus sampai akhir hidup kita, sampai kita mencapai garis akhir. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari nyatakan tekad kita, Yesus, ku mau setia sampai putih rambutku. Saudara nyanyikan pujian ini dengan kerinduan yang dalam. Saya mau setia. Yesus, ajarku tetap setia, mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Yesus, ajarku tetap setia, mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan dan mengikuti program ini, dan yang saat ini sedang melayani Engkau. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau anugerahkan hati yang berkomitmen untuk tetap setia melayani Tuhan. Pelayanan dalam bentuk apapun, ajar kami untuk tetap setia. Tuhan, kami meminta kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kasih hati yang setia itu Tuhan. Besok atau seterusnya ketika kami berjumpa dengan tantangan, kami rindu hati yang tetap setia itu ada. Besok atau seterusnya kami berjumpa dengan situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan, di dalam situasi yang tidak menyenangkan itu, tetap anugerahkan hati yang tetap setia. Ketika kami juga melakukan sebuah pelayanan dan tampaknya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kami, Tuhan juga anugerahkan kami hati yang tetap setia. Bapa di surga, hari ini juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang baru memutuskan untuk melangkah dalam pelayanan. Tuhan, saudara-saudara kami ini masih baru. Tuhan, mari Engkau yang berkati komitmen untuk memulai pelayanan baru ini. Semangat yang sekarang ada, Tuhan pelihara. Dan sungguh-sungguh saudara-saudara kami yang baru mau melayani ini, Engkau sendiri yang akan tuntun dalam sebuah pelayanan yang tepat, sehingga segala sesuatunya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah puluhan tahun melayani Tuhan. Biarkan di dalam masa pelayanan yang sudah sangat lama, setiap pribadi yang melayani ini menemukan bahwa Tuhan sungguh indah
di dalam setiap pelayanan itu. Sekalipun pelayanan itu sudah lama dilakukan, tetapi Tuhan membuat kesegaran tahun demi tahun. Tuhan jauhkan dari kejenuhan, dan Tuhan membuat setiap pelayan boleh bertemu dengan keindahan Tuhan di dalam mereka melayani. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan. Dia Tuhan yang indah di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Temukan keindahan ketika melayani Tuhan. Menara penghiburan, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Tuhan, Engkau menjadi sumber kekuatan. Engkau menjadi sumber penghiburan. Secara khusus bagi setiap anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para pelayan yang saat ini sedang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Para pelayan Tuhan yang sedang membutuhkan penghiburan dari Tuhan. Karena hal-hal tertentu yang terjadi di dalam masa pelayanannya. Mari Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, berikanlah kekuatan-Mu. Mari Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan berikanlah penghiburan-Mu. Sehingga setiap anak-anak Tuhan yang melayani mendapat kekuatan yang baru. Tuhan, ketika ada yang sekarang ini sedang ragu dan sedang berpikir untuk meninggalkan sejenak pelayanan ini, mari Tuhan, biarkan firman-Mu kembali berbicara. Sehingga mereka yang memutuskan untuk meninggalkan pelayanan tidak meninggalkannya, tetapi justru berbalik dan semakin setia melakukan hal yang indah di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang sedang bergumul untuk para pelayan-pelayan. Gereja-gereja kekurangan hamba-hamba Tuhan, kekurangan pelayan-pelayan yang setia. Mari Tuhan, Kau bangkitkan anak-anak muda. Kau bangkitkan orang-orang yang sungguh-sungguh punya hati untuk melayani Tuhan di gereja Tuhan.
sehingga pekerjaan Tuhan semakin disebarluaskan. Kami berdoa bagi banyak sekali kaum muda yang belum terlibat apapun di dalam pelayanan. Tuhan, mari Engkau berkati mereka di dalam sebuah pemahaman bahwa hidup masa muda mereka adalah hidup yang harusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Sejak usia muda mereka boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, tahun ini ada kebangunan besar bagi generasi muda untuk persembahkan hidupnya melayani Tuhan. Sampai masa tua mereka terus dipakai melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di akhir perjumpaan kita hari ini, mari kita bersama-sama katakan, Kau tetap Allah di dalam kehidupan ini. Agungkan Dia, muliakan Dia, Allah yang besar itu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sungguh Engkau tetap Allah di dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain. Itu sebabnya kami mau melayani Engkau seumur hidup kami. Ini kami Tuhan. Pakai kami dengan apa yang kami bisa untuk melakukan pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari terus setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Jika saudara memiliki pokok doa atau kesaksian, mari bagikan dengan kami di kolom chat atau juga kirimkan melalui WA atau SMS ke nomor HP yang telah tertera di layar saudara. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersyukur karena pada hari ini saat Indah telah menyelesaikan episode ke-12. Untuk episode selanjutnya, kita akan hadir kembali di bulan Desember dengan tema Christmas dan akan berbicara fokus dengan tema keluarga. Bapak Ibu Saudara terkasih, kami mohon dukungan doa untuk persiapan program Saat Indah episode selanjutnya selama bulan November. Kami akan mempersiapkan dengan semaksimal mungkin dan harapan kami
seperti dari episode 1 sampai episode yang akan datang, kami berharap Saat Indah benar-benar menjadi berkat, menjadi kekuatan, dan juga menjadi penghiburan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang menyaksikan video ini. Bapak Ibu Saudara terkasih juga masih bisa tetap mengirimkan pokok doa di nomor yang tertera dan juga bisa mengisi Google Form yang telah tersedia di kolom deskripsi untuk linknya. Bisa memasukkan pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang rindu tetap menyaksikan episode-episode Saat Indah sebelumnya, bisa menyaksikan di YouTube GKI Palu Channel di dalam playlist Saat Indah dari episode 1 sampai episode 12. Terus saksikan Saat Indah karena tidak ada saat yang lebih indah selain Saat Indah bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.